Jadi yang pertama-tama saya mengucapkan ahlan wa sahlan mewakili Kiai Lukman, Haji Muhammad Nur Hasan, dan pimpinan Masjid Kapal Munjalan dalam pelatihan ini. Masjid Enterprise ini memang diinisiasi oleh Masjid Kapal Munjalan atas restu juga dari pimpinan kami, ya, pengasuh kami, Kiai Haji Lukmanul Hakim, ya. Tapi inisiatornya sebenarnya bukan kami. Inisiatornya adalah Kang Randy, Ustadz Randy. Datang jauh-jauh minta Munjalan memfasilitasi sebuah forum pelatihan atau seminar gitu ya, supaya nanti kita bisa berbagi pengetahuan. Nah, semua yang kami lakukan di Masjid Kapal Munjalan dan materi pelatihan ini ya itu berlandaskan kepada landasan Qur'ani ya. Apa landasan Qur'aninya? Kita akan banyak mengkaji nanti ya. Ini adalah surat At-Taubah ya. Surat At-Taubah ya, makana lil musyrikina ayyamuru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitas a'maluhum wa finnarihum khalidun. Saya lihat wajah-wajah optimis, saya lihat wajah-wajah orang-orang baik, saya lihat wajah-wajah orang-orang soleh, saya lihat wajah-wajah harapan baru untuk Indonesia, tanah air tercinta ini. Mudah-mudahan Allah izinkan nanti ke depan negara kita, negeri ini, tanah air ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Manusia-manusianya tumbuh berkembang dalam ketaatan, manusianya tumbuh berkembang dalam kesolehan, tumbuh berkembang dalam kepedulian. Orang-orang baik berkumpul bersama orang-orang baik, melakukan kebaikan demi kebaikan. Start small, start easy, melakukan hal yang kecil, membesar, berulang. Kecil, membesar, berulang. Coba diulang. Kecil, membesar, dan berulang. Itulah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau melakukan hal yang kecil, kemudian membesar, lalu berulang, terduplikasi, sampai hari ini dengan izin Allah, Islam dilakukan dan dijalankan oleh kita semuanya. Kecil, membesar, dan berulang. Teman-teman semua, kemarin kita sudah bahas tentang why masjid. Mengapa masjid? Jawabannya karena masjid adalah bait. Bait artinya makanun lirruju', tempat untuk kembali. Kembali kepada siapa? Sesuai dengan nama lain daripada masjid adalah Baitullah, tempat kembali kepada Allah. Kau jahat, kau punya masa lalu yang buruk, masjidlah tempat kembali. Karena siapapun kita pasti akan kembali dan dikembalikan ke masjid. Sholat atau disolatkan. Ada yang datang sendiri, ada yang diantar. Teman-teman semua, bait atau masjid atau rumah atau makanun lirruju', tempat kembali, dan sebaik-baiknya tempat kembali, sekeren-kerennya tempat kembali yang dibuat Allah di muka bumi ini adalah masjid. Saya dengan izin Allah dipertemukan Allah dengan banyak orang-orang hebat yang justru memulai kebaikan itu ketika dia kembali kepada masjid. Maka masjid harus kita ta'rifkan malam hari ini. Redefining the meaning of masjid. Apakah kita hanya fokus masjid sebagai tempat sujud? Atau masjid tempat orang kembali kepada Allah? Maka nama lain dari masjid adalah Baitullah. Makanun lirruju', tempat orang kembali. Kembali kemana? Kembali ke Allah. Itu kenapa kemarin saya sampaikan, wa annal masajida lillah. Masjid itu milik Allah dan masjid itu untuk Allah. Maka siapapun yang datang dan kembali masuk ke dalam masjid itu adalah orang-orang yang harus ingat dan kagum kepada pemilik masjidnya. Siapa pemilik masjidnya? Allah Rabbul Alamin. Kadang-kadang kita juga aneh gitu. Orang kagum sama fisik masjidnya. Orang kagum sama bangunannya. Padahal yang harus dikagumi adalah pemilik bangunan, pemilik desainnya. Apakah tidak boleh Ustaz masjid kami bagus-bagus? Ahlan wa sahlan wa marhaban. Tapi pertanyaan selanjutnya, apa yang bisa dikontribusikan untuk masyarakat sekitar dengan masjid yang mewah dan megah itu? Kenapa Munjalan bisa 8 miliar? Karena begitu Bang Nur Hasan Abdul Waqif bangun itu, Muhammad Nur Hasan, langsung kepimpinan dikunci. Kiai Lukman, Bung Ben, Bang EN, 4 orang, sudah. 4 kiai, jadi kemudian pemimpin. Otoritas di dia, Pak.
450 orang tinggal ngikut. Gerakan ke sini, bergerak. Gerakan ke sini, bergerak. Masjid Berkah Box. Kenapa cepat? Karena otoritas jelas. Randy Saputra pengasuh, Direktur Nirwana Tawil. Direktur Ibu Nirwana Tawil harus nurut dengan apa koridor pengasuh. Pokoknya ini uang nasi box di sini, uang infak operasional maslahat di sini, wakaf pakai di sini. Gimana nih kita mau bangun pos kamling? Gunakan. Maslahat am, pakai anggaran yang ini. Gimana nih mau ada lomba voli? Gunakan ini anggaran. Gimana nih ada RT mau datang? Servis, Pak RT, Pak Kelurahan. Gimana nih ada begini-begini? Jalankan. Jadi apa-apa nggak konfirmasi, Pak. Ini masjid, umatnya udah lapar, rapatnya 1 minggu. La haula wala quwata illa billah. Mana di sini yang kelakuan suka rapat sampai malam tapi nggak ada keputusan? Mana di sini yang suka rapat berjam-jam tapi nggak ada eksekusi? Ayo ngaku aja lo sudah, ngaku aja lo sudah. Jadi kalau kita mau bertransformasi masjid kemudian menjadikan masjid multifungsi, pertama selain masjidnya kita dirikan, kemudian kita menempatkan salah satu tokoh terbaik, guru terbaik ya untuk menjadi pengasuh kita di sana, ibarat kiainya ya. Nah, kemudian dilembagakan. Kalau sholat itu lembaganya masjid. Nah, kalau Al-Quran ini kita lembagakan menjadi semacam pondok modern yang memang betul-betul mengajarkan Quran itu baik secara formal maupun informal. Kita buka lembaga pendidikan formal dan pun non formal. Kemudian lembaga daripada yang mengurusi zakat, infak, sedekah itu yang kita beri nama Baitul Mal. Bicara Baitul Mal, ini berbicara tentang hubungan baik. Allah sampaikan lebih dari 20 ayat di Al-Quran yang berbunyi wa aqamus sholah wa ataz zakah. Wa aqamus sholah artinya apa? Perintahnya mendirikan sholat. Wa ataz zakah, menunaikan zakat. Ketika kita mendirikan sholat, kita sedang memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Tapi ketika kita berbicara wa ataz zakah, inilah kita berbicara memperbaiki hubungan kita dengan manusia yang ada di sekeliling kita. Jadi 2 poin ini tak boleh jalan sendiri-sendiri, tak boleh jalan masing-masing. Perintahnya di Quran lebih dari 20 ayat, berulang-ulang kali kita diingatkan. Jangan cuma berbicara sholat saja, tapi juga berbicara zakat. Jangan cuma sibuk dengan hablum minallah saja, tapi jangan lupakan hablum minannas. Itulah kenapa seluruh masjid wajib ada Baitul Mal. Kenapa sih akhirnya saya sangat sangat antusias kalau udah bicara masalah dakwah, antusias sangat bicara masalah hijrah gitu kan, antusias bicara masalah masjid. Karena pada dasarnya ya ini kewajiban kita. Manusia diciptakan pertama untuk ibadah kepada Allah, ya. Yang udah jelas kita lakukan setiap hari itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, itu yang kita lakukan setiap hari. Yang kedua, kita diciptakan untuk apa? Untuk jadi khalifah gitu ya. Jadi ya menjadi seorang leader, penjaga bumi gitu kan. Dan bagaimana memberikan contoh ke orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam kondisi pandemi kayak sekarang nih, saya ujiannya adalah bisa membuktikan niat kita pada saat awal bangun bisnis. Kata apa yang bermanfaat buat banyak orang, buktikan ke orang-orang yang ada di sekitar. Yang kedua. Yang ketiga, kenapa akhirnya kita dihidupkan? Kenapa kita hidup? Tujuan kita apa? Yaitu berdakwah gitu. Maka yuk kita ajak kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita untuk kembali kepada jalan Allah. Maka prinsip-prinsip muncul. Bisnis hanyalah wasilah. Tujuannya dakwah gitu. Tujuan lillah gitu. Maka kalau misalkan bisnis ini bisa membuat kita makin jauh dari Allah, mending gak usah bisnis. Mending kita yang lain aja lah gitu ya. Yang pokoknya yang bisa Allah ridho aja. Dan saya pun sering sampaikan, walaupun saya kompornya kental, Anda mungkin kalau ngikutin saya kompor banget gitu si Dewa itu ya. Tapi saya katakan juga gitu ya, tidak ada yang lebih mulia antara pengusaha dan juga karyawan kecuali mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedudukan di mata Allah sama, yang membedakanlah ketakwaannya. Bukan omsetnya, bukan asetnya, bukan hartanya, tapi ketakwaannya. Ada sebuah doa yang diajarkan oleh Ustadz Lukman untuk teman-teman di unit usaha. Apa doanya? Ini doa yang harus dibacakan setiap pagi, kata beliau. Apa itu? Ya Allah, berikanlah kami rezeki. Gak apa-apa banyak,
Yang penting halal dan berkah. Kenapa rezeki? Karena yang kita cari bukan cuma uang. Yang kita cari apa? Kesehatan, ketenangan, keberkahan, kebahagiaan. Yang kita cari ada teman baik. Yang kita cari adalah tempat yang mendukung kita untuk mendekatkan diri pada Allah. Itu rezeki semua. Nggak apa-apa banyak. Kenapa harus banyak? Karena kita pengen bagi-bagi. Karena kita pengen ngasih ke banyak orang. Karena harta itu dipakai secukupnya, dibagi sebanyak-banyaknya. Nah, coba ulangi ya. Karena harta itu dipakai secukupnya, dibagikan sebanyak-banyaknya. Itulah yang membuat Muslim kuat. Tapi kalau ditumpuk-tumpuk, dikumpul-kumpul, dibangga-bangga, ya itulah Firaun dan Korun. Ya. Terus kenapa harus halal, Ustadz? Karena kalau tidak halal, doa kita tertolak. Kalau ada zat haram masuk ke dalam mulut kita, doa kita tertolak. Padahal doa orang Muslim itu senjata satu-satunya, senjata yang paling kuat. Makanya silahul mu'minin, senjatanya orang mukmin itu doa. Makanya kenapa harus halal? Karena kita nggak mau mempertaruhkan doa kita untuk bisnis yang sedang kita jalani. Nggak apa-apa banyak, yang penting halal. Kenapa? Ya hal tadi. Dan yang kedua adalah berkah. Kenapa berkah? Karena keberkahan itu adalah bertambahnya kebaikan dan bertambahnya ketaatan. Orang semakin banyak rezekinya semakin taat. Semakin banyak anaknya semakin taat. Semakin maju bisnisnya semakin berkah, semakin taat. Bukan kebalikannya. Dulu waktu miskin, waktu tidak ada kerjaan dia merapat ke masjid. Ketika tender miliaran sudah tidak pernah nongol lagi di masjid. Artinya apa? Harta yang datang ke dia tidak mendatangkan keberkahan. Kebaikan-kebaikannya. Nah, jadi ketika kita berbicara amal tijarah masjid, hati-hati. Karena ujiannya sudah ujian uang. Ujiannya sudah ujian yang besar. Disinilah banyak orang-orang tumbang. Banyak orang-orang kalah. Kenapa? Fokusnya pada harta benda. Dan itulah fitrah manusia. Jadi kita sebagai orang masjid yang sudah kuat secara mental tadi, sudah kuat secara akidah, memahami Baitullah yang tepat, kita sudah peduli bagaimana memahami Baitul Mal dan menjalankannya dengan baik. Nah, itu dua fondasi yang penting untuk menyokong apa? Baitul Muamalah yang senang nantinya akan kita kerjakan. Jangan sampai di Baitul Muamalahnya kita tumbang. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi bersyukurlah kalau hari ini kita dipakai, tanda kutip, dipekerjakan Allah. Maka jangan tinggalkan masjid ini, jangan tinggalkan dakwah ini, jangan tinggalkan Quran ini, jangan tinggalkan syiar ini. Jalan ini tidak mudah, akan banyak ejekan, akan banyak penolakan, akan banyak celaan. Kita yang berbuat baik, kita yang difitnah nilep duit. Kita yang mengadakan acara majelis tabligh akbar, kita yang dibilang sok pinter. Kalau sampai di titik itu selamat, saya bilang. Karena itulah yang dialami Rasulullah juga. Rasulullah itu tidak minta imbalan sama kita. Dia tidak minta duit sama kita. Dia tidak minta dibayar. Dia cuma ingin ngajak kita masuk surga. Kalau kita mungkin hidup di zaman itu, jangan-jangan kita yang jadi kafir Quraisy, yang mengejek, menghina, mencela. Nauzubillah. Maka bentuk kita sayang sama Rasulullah, kita lanjutkan dakwahnya, kita ajak orang-orang sekeliling. Mungkin ada yang mencoba, ada yang menghina, ada yang mencela, tapi percayalah, itulah jalan kita untuk merasakan kesabaran, merasakan keikhlasan. Di balik masjid ini, di balik munjalan hari ini, ada tetesan keringat, ada kelelahan hati, ada celaan. Ustadz Lukman, kami pernah difitnah 1 halaman full masuk koran, makin difitnah makin naik. Saya bilang inilah jalannya. Nah, saya perlu menyampaikan ini karena antum saya lihat semangat untuk berjuang. Jadi kenapa akan ada ujian seperti itu? Itulah cara Allah untuk mengetes. Wahai Rahma, wahai Ahmad Khairuddin, gimana aku tahu engkau ikhlas kalau tidak aku uji dengan apa yang kau kerjakan, malah dapat apresiasi tapi dicela. Kalau kita kejarnya Allah, maka tak akan ada jeda, tak akan kata menyerah buat Bu Rahma, maju terus, ya kan? Tapi kalau yang dicari adalah panggung, nama, maka kita akan gampang putus asa. Teman-teman semua yang rahmati Allah,
Jangan menyerah. Saya sudah merasakan nikmatnya hidup di jalan dakwah ini. Hidup saya dicukupkan, dan saya sering bilang sama kawan-kawan saya, I'm enough with full. Saya sudah cukup dengan dunia. Tadi kami landing di Jakarta. Saya tidak pernah punya rumah di Jakarta, tapi Allah takdirkan ada sahabat yang punya rumahnya 13 kamar, dijamu dengan makanan yang banyak, dijemput pakai mobil Alphard, dikawal pakai patwal. Siapa saya? I'm not presiden, I'm not DPR, I'm not menteri, bukan. Tapi sampai patwal yang awal supaya nggak terlambat. Inilah kehidupan, dan saya merasakan kenikmatan ini begitu. Ini dapatkan dari jalan dakwah, kawan-kawan. Dan saya mau sampaikan, antum semua juga berhak untuk mendapatkan ini. Semoga malam hari ini Allah takdirkan hidup kita lebih baik. Allah takdirkan kita mati dalam keadaan berjuang di jalan Allah. Allah takdirkan sebelum kita mati, kita bisa menyaksikan peradaban yang kita bangun ini terjadi. Mau dibohongin tuh gampang betul. Demi Allah, mudah sekali membohongi manusia itu. Bohong. Gampang. Manipulasi, bikin narasi, bikin konten, posting aja di Instagram, posting aja di Facebook, bikin video-video bohong, bisa, sangat bisa. Tapi Allah, mana bisa kita bohongin? Gimana membohongin Allah? Maka sesuatu yang dimulai dengan kepalsuan pasti berakhir dengan kehancuran. Saya ulang sekali lagi, sesuatu yang dimulai dengan kepalsuan pasti berakhir dengan kehancuran. Antum nggak perlu didoain orang, antum nggak perlu diusik-usik, nggak perlu dijasus-jasusin di mata-mata. Antum akan hancur dengan sendirinya kalau antum memulai sesuatu dengan kepalsuan. Ustaz marah? Enggak. Mau ngasih tahu aja. Kita ngurus masjid ini, teman-teman. Kalau benar lurus, kontan balasannya. Kalau error, kontan juga balasannya. Segala sesuatu yang dimulai dengan kepalsuan pasti berakhir dengan kehancuran. Jadi teman-teman, coba jawab. Kita yang perlu Allah atau Allah yang perlu kita? Kita yang perlu masjid atau masjid yang perlu kita? Jadi kalau kita sudah paham bahwasanya kita yang perlu masjid, kita yang perlu Allah, kira-kira kalau diajak ngikut, nggak diajak nyusul kan? Coba kita duduk sebentar, ngerenung sebentar. Coba jawab jujur ya teman-teman. Ada nggak di luar sana orang-orang yang lebih soleh daripada kita? Ada nggak? Ada nggak orang-orang yang jauh lebih taat, ibadahnya lebih istiqomah di luar sana? Ada nggak di luar sana orang-orang yang dosanya lebih sedikit daripada kita? Banyak. Pertanyaannya, kenapa Allah pilih kita ya untuk urus masjid ini? Kenapa kita yang banyak dosa ini yang dipilih Allah? Kenapa kita yang banyak aib ini? Bukan kita sih, saya lah. Antum mah orang-orang baik semua. Saya kadang ngerenung itu aja nggak mampu angkat kepala saya. Ya Allah, kenapa Engkau pilih saya ya Rabb? Kenapa Engkau pilih saya ya Allah? Saya ini banyak dosa, banyak aib, banyak kekurangan. Terus guru saya bilang, karena Engkau disayang oleh Allah. Nangis saya roboh. Allah, makasih ya Allah. Kau masih sayang sama saya. Kau kasih kesempatan saya ngurus masjid, ngurus agamamu. Capek badan ini. Dari pagi sampai malam. Tapi biarlah saya capek-capek di dunia, ya Allah, asal jangan capek nanti di akhirat. Makasih ya Allah, Engkau kasih kesempatan hamba untuk berbuat, untuk bergerak, untuk melakukan sesuatu. Mungkin belum bisa jadi yang bagian ceramah, belum bisa. Hamba baru bisa nyuci WC ya Allah, baru bisa nyusun sendal ya Rabb.
Karena Allah tahu dosa kita banyak, karena Allah tahu aib kita banyak, Allah pilih kita ngurus rumahnya dia. Dan Allah izinkan kita ada di situ. Ilmu kita masih sedikit, aib kita masih banyak, dosa kita miliaran, amal soleh kita recehan. Kata Allah, hamba ini, aku sayang sama dia, aku kasih kesempatan untuk beramal soleh. Ini mahal kok, demi Allah mahal. Antum lihat, kita ini ketemunya di Zoom, nggak pernah ketemu fisik, tapi bisa saling nangis, bisa saling rindu. Berapa harga persaudaraan karena Allah ini?